Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital atau STKD. pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait Revolusi Industri 4.0. Penjelasan yang pertama akan dimulai dengan latar belakang terjadinya revolusi industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gevira Neswarmandani dengan NIM 201100052. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ardiansyah. Selanjutnya perkenalkan nama saya Nikita Nurkurnia Zain. Perkenalkan nama saya Muhammad Setian. Saya dari jurusan akuntansi dengan NIM 2011 Perkenalkan nama saya Cynthia Putri Zalfianti dengan NIM 20110000051. Perkenalkan, nama saya Nadira Ayudia dengan NIM 20110000053. Nama saya Alianur Zafira dengan NIM 20110000055. Perkenalkan, nama saya Temiari Wijaya dengan NIM 20110000056. Nama saya Rian Yulianto dengan NIM 2011000058. Saya Rayhani Umul Khairat dengan NIM 20110000063. Sejarah revolusi industri berlangsung sejak pertengahan abad ke-18 sampai ke abad 19. Dimulai dari Britania Raya atau Inggris yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, sehingga terjadi perubahan cepat yang berdampak besar dalam kehidupan manusia. Contohnya dari segi sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya revolusi industri antara lain, yang pertama, adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan mampu meningkatkan hasil produksi, seperti telegraf, mesin uap, dan mesin tik. Yang kedua, terjadinya arus urbanisasi dengan berbondong-bondongnya orang berpindah ke kota karena dianggap memiliki upah yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan pertanian dan peternakan tidak lagi menjadi tumpuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan terjadinya urbanisasi ini, maka mendorong pemerintah untuk membuka industri yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, adanya usaha atau manufaktur yang mulai mengalami perkembangan menuju modernisasi sehingga menjadikan proses produksi yang ada menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Yang keempat, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat. Hal ini terjadi karena mudahnya untuk mendapatkan ilmu baru terkait ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan akses internet dan didukung oleh sistem perangkat lunak yang terus berkembang. Revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga revolusi 4.0. Fase industri merupakan real change dari perubahan yang ada. Industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Sedangkan industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. Sedangkan industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Selanjutnya, ada revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari industri 4.0. Disebut dengan revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Salah satu karakteristik unik dari industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Revolusi Industri 4.0 hadir menggantikan revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan cyberfisik atau kolaborasi manufaktur. Pola kerja secara global telah berubah secara drastis dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan adanya perubahan gelombang besar yang mengakibatkan gangguan yang melanda seluruh dunia. Fenomena ini disebut juga revolusi industri 4.0 atau revolusi digital. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus. Profesor Klaus merupakan seorang ekonom terkenal asal Jerman
yang sekaligus sebagai penggagas World Economic Forum. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di Jerman pada tahun 2011. Istilah revolusi industri 4.0 merupakan sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Peningkatan digitalisasi manufaktur dalam revolusi industri 4.0 didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, adanya interaksi baru antara manusia dengan mesin. Yang keempat, perubahan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Faktor penting lain yang menyebabkan terjadinya revolusi industri 4.0 yaitu akibat pengaruh kapitalisme keuangan di negara masing-masing. Selanjutnya, prinsip dari revolusi industri 4.0 itu sendiri adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di seluruh rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian revolusi industri 4.0. Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi semuanya dapat direncanakan tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa adanya kekerasan atau melalui adanya kekerasan. Sedangkan pengertian dari revolusi industri sendiri yaitu perubahan yang cepat dalam bidang ekonomi, yakini dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengelola bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Dengan revolusi industri, hal ini dapat mengubah cara kerja manusia dari menggunakan tenaga manusia menjadi menggunakan tenaga mesin. Istilah revolusi industri ini sendiri diperkenalkan oleh French Engels dan Louis Auguste Balancui pada pertengahan abad ke-19. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi semua dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dijalankan tanpa adanya kekerasan atau melalui adanya kekerasan. Dengan revolusi industri, hal ini dapat mengubah cara kerja manusia dari menggunakan tenaga manusia menjadi menggunakan tenaga mesin. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang pengertian revolusi industri menurut para ahli. Nah, yang pertama ini ada menurut Zimmerman. Nah, beliau ini berpendapat bahwa di era RI 4.0 ini akan lebih banyak menggunakan kemampuan sains, teknologi, teknik, dan juga matematika yang dimana semuanya ini berpusat kepada Internet of Things, seperti itu. Lalu yang kedua ini ada pendapatnya Profesor Dwi Korita Karnawati, di mana beliau berpendapat bahwa 5 tahun ke depan akan tergantikan sebanyak 35% pekerjaan itu akan terhapus, dan juga 10 tahun ke depan akan ada 75% pekerjaan yang akan terhapus. Wah, kayak kita sebagai penerus bangsa yang nantinya akan lulus kuliah dan juga mencari pekerjaan, tentunya harus pinter-pinter menguasai teknologi yang ada di zaman sekarang. Jangan sampai kita nggak bisa ngegunain teknologi sama sekali, karena nanti kita nggak akan dapat pekerjaan, kayak gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada pengertian revolusi industri menurut Profesor Klaus Schwab. Profesor Klaus yang merupakan ekonom asal Jerman sekaligus ketua dari eksekutif World Economic Forum mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 ini mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental gitu. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada pendapat dari presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo. Beliau ini berpendapat bahwa industri 4.0 ini mendorong inovasi-inovasi teknologi baru yang tentunya memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri.
Nah, dari keempat pengertian atau definisi revolusi industri 4.0 menurut para ahli tadi, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa definisi dari industri 4.0 ini sebenarnya dia itu menerapkan konsep yang dinamakan automatisasi gitu. Di mana konsep ini merupakan konsep yang dilakukan untuk semuanya itu tuh berpusat pada mesin tanpa memerlukan tenaga manusia lagi di dalam pengaplikasiannya. Nah, di mana hal ini itu sangat berguna dan juga bermanfaat karena ini hal vital gitu yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi pengefisienan waktu gitu. Jadi kayak kita kalau pakai mesin, apapun itu akan terolah jadi lebih cepat. Misalkan dalam akuntansi ini gitu. Kita sering banget dulu menginput data itu manual semuanya satu-satu kita rinciin gitu kan. Namun dengan adanya sekarang muncul aplikasi-aplikasi seperti Accurate dan aplikasi-aplikasi lainnya itu menjadi memudahkan manusia gitu di sebuah perusahaan-perusahaan. Lalu terakhir, ternyata revolusi industri 4.0 ini juga merupakan suatu fase keempat nih dari perjalanan sejarah revolusi industri dari masa ke masa yang dimulai pada abad ke-18 di Indonesia. Nah, di negara kita sendiri ini pun diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 sampai tahun 2040 nanti, yaitu di mana penduduk dengan usia produktif akan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang non-produktif. Seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 ini merupakan upgrade besar-besaran dari teknologi revolusi industri 3.0. Pada 4.0 ini, revolusi terfokuskan pada perkembangan dunia digital, seperti IoT atau Internet of Things, pertukaran data seperti cyber to physical, cloud computing, and cognitive computing, tenaga kerja manufaktur, dan banyak lagi. Tidak lagi terfokus pada sektor industri saja, kini semua bidang seperti pekerjaan, pendidikan, hingga pola hidup masyarakat sehari-hari. Intinya, revolusi industri ini menerapkan digitalisasi untuk seluruh aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkembangan revolusi industri 4.0. Di sini ada beberapa perkembangan yang terjadi pada industri 4.0 ini. Yang pertama yaitu ada internet, kedua cloud computing atau komutasi awan, yang ketiga ada cognitive flexibility, yang keempat yaitu machine learning atau pengertian mesin. Yang pertama ada internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan yang bersama dan memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tersebut tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia lainnya. Beberapa perkembangan yang dilalui internet ini yaitu perkembangan komputer dan big data. Big data itu termasuk dalam suatu data yang isinya itu dapat mencakup banyak data dari mulai gigabyte sampai terabyte atau masih banyak lainnya. Yang kedua itu perkembangan energi baru dan terbarukan. Dan yang ketiga, perkembangan internet dan cloud teknologi komputer. Yang kedua, yaitu cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing ini adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana penggunaan komputer diberikan hak akses atau login. Cloud computing sendiri dinilai memberikan banyak sekali manfaat teknologi. Misalnya, menawarkan sistem data terpusat dengan menghemat banyak sekali infrastruktur seperti data center, media, storage, karena seluruh keperluan telah tersedia secara virtual. Yang ketiga yaitu cognitive flexibility. Cognitive flexibility adalah sebuah keterampilan mental untuk membuka sudut pandang yang baru dalam keseluruhan situasi dan kondisi menurut perubahan cepat. Dalam definisi lain, cognitive flexibility ini diartikan sebagai kemampuan untuk memiliki banyak perspektif dalam satu momen kebersamaan dan mampu memberikan beberapa konsep yang berbeda saat bersama melalui jaringan internet. Dan yang terakhir yaitu machine learning atau cara kerja mesin dalam
memengaruhi kinerja yang lainnya. Machine learning ini adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar dan bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Pada machine learning, kecerdasan buatan telah dilatih menggunakan data dalam jumlah besar. Rangkaian data itu kemudian diolah dan mengambil kesimpulan. Dan kesimpulan tersebut digunakan untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif. Kemampuan ini juga membedakan machine learning dengan mesin lain yang telah diprogram secara dari awal untuk menyelesaikan sesuatu dengan rangkaian perintah tertentu. Machine learning ini memiliki kemampuan yang lebih dinamis sehingga mampu menyelesaikan suatu tugas berdasarkan data yang telah dipelajarinya. Perkembangan revolusi industri 4.0 yang pertama adalah Internet of Things. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Bukan cuma kita yang tersambung ke jaringan raksasa. Orang-orang di dunia juga selalu tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat, yaitu Internet of Things. Contoh perkembangan revolusi industri 4.0 Internet of Things. Di era revolusi industri 3.0, kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank. Untuk saat ini, kita dapat melakukan transfer uang di mana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan jaringan internet. Perkembangan revolusi industri 4.0 yang kedua adalah Big Data. Kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari. Informasi ini bahkan menyangkut kinerja pegawai manusianya. Misalnya, kini perusahaan bisa melacak gerakan semua dan setiap pegawainya selama berada di dalam pabrik. Dari gerakan tersebut bisa terlihat misalnya kalau pegawai-pegawai tersebut menghabiskan waktu terlalu banyak di satu bagian, sehingga bagian tersebut perlu diperbaiki. Contoh perkembangan revolusi industri 4.0 Big Data. Sebelum orang-orang menonton video secara online, mereka masih menggunakan DVD dan layar tancap untuk menonton video. Dengan begini, maka mereka pun tidak meninggalkan jejak digital. Namun sekarang dengan adanya aplikasi streaming seperti Netflix, mereka bisa mengakses nonton film di sini. Tentu saja Netflix bisa mencatat apa saja yang mereka tonton, sehingga mereka bisa memiliki data yang digunakan untuk meningkatkan layanan mereka. Perkembangan revolusi industri 4.0 yang ketiga adalah cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukan di pabrik. Jadi, sebuah perusahaan yang punya 5 pabrik di 5 negara berbeda tinggal membeli sebuah komputer super untuk mengolah data yang diperlukan secara bersamaan untuk 5 pabriknya. Tidak perlu lagi membeli 5 superkomputer untuk melakukannya secara terpisah. Contoh perkembangan revolusi industri 4.0 cloud computing. Dropbox menjadi salah satu cloud computing yang sering digunakan terutama oleh mahasiswa. Dropbox memungkinkan untuk menyimpan dan membagikan file secara mudah. Perkembangan revolusi industri 4.0 yang keempat adalah machine learning. Mesin ini adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar dan bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Contoh perkembangan revolusi industri 4.0 machine learning.
Contoh machine learning dalam transportasi adalah untuk menyederhanakan waktu perjalanan menjadi lebih singkat. Misalnya pada Google Maps yang menggunakan data lokasi dari smartphone. Ia dapat memeriksa pergeseran arus lalu lintas kapan saja secara real time. Apalagi ia juga dapat mendeteksi laporan lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan. Dengan mengakses data yang relevan, Google Maps dapat mengurangi waktu perjalanan dengan menunjukkan rute tercepat. Revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya, di mana hal tersebut merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya produksi. Penerapan revolusi industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini dikenal dengan istilah Smart Factory. Pengambilan ataupun pertukaran data produksi di pabrik juga dapat dilakukan secara on-time dengan bantuan jaringan internet di dalamnya. Oleh karena itu, proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan di mana saja, selama pihak tersebut terhubung dengan jaringan internet. Contoh perusahaan yang sudah menerapkan konsep otomatisasi adalah perusahaan Autonix, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri untuk memproduksi sensor dan controller dan sistem and process automation. Perusahaan ini menggunakan konsep otomatisasi dari awal proses produksi, mulai dari proses stamping, pengelasan, pengecatan, dan pengaplasan. Selain itu, penerapan dari revolusi industri 4.0 dapat terlihat dari sistem perkembangan di bidang pendidikan, karena sistem pembelajaran juga sudah beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 dengan cara mempertahankan penerapan kreativitas, berpikir kritis, kerjasama, keterampilan, dan komunikasi. Pada era revolusi 4.0, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan, kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Adapun beberapa prinsip pembelajaran pendidikan di era industri 4.0. Yang pertama, instruction should be student-centered. Artinya, pembelajaran semestinya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, education should be collaborative. Artinya, siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Kolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai yang dianutnya. Yang ketiga, learning should have context. Artinya, pembelajaran tidak akan banyak jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan mahasiswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Guru mengembangkan metode pembelajaran dan siswa akan terhubung dengan dunia nyata, seperti itu. Lanjut, yang terakhir adalah school should be integrated with society. Artinya, dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah menyukseskan dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya secara langsung. Berikut adalah dampak-dampak revolusi industri 4. Yang pertama, dampak negatif revolusi industri 4. Yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Yang ketiga, adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Yang terakhir, berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Lalu ada dampak positif revolusi industri 4. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya.
Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Revolusi Industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Industri juga akan menjadi semakin kompak dan efisien. Namun, ada pula risiko yang akan muncul. Misalnya, berkurangnya sumber daya manusia karena digantikan oleh robot atau mesin. Dunia saat ini memang tengah mencermati revolusi industri 4.0 secara saksama. Begitu juga dengan peluang terdapat sangat banyak di situ. Tetapi, terdapat juga banyak tantangan yang harus kita hadapi. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya IoT atau Internet of Things dengan sangat cepat. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul, menjadi inovasi baru, bahkan menjadi lahan bisnis yang sangat besar. Contohnya, munculnya transportasi yang menggunakan sistem ride sharing seperti Gojek, Uber, dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 ini menghadirkan lapangan kerja baru, usaha baru, serta profesi baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Sekian penjelasan singkat tentang revolusi industri 4.0 dari kelompok 3. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.